Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan program utama kita, ya, baik secara pribadi ataupun sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, misalkan, ya, paling tidak dalam keluarga kita. Bagaimana supaya istri dan anak kita ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Bagaimana supaya anak-anak kita ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepinter apapun anak-anak kita, kalau dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mau sholat, ya, kemudian dia ini melanggar larangan-larangan Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang di mata manusia dia pinter, hebat dan lain sebagainya, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilainya, ya. Tetapi kalau anak-anak kita, istri kita, ya, keluarga kita itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kita akan mendapatkan kemuliaan, berhasil kita itu, ya. Nah, kita kan, ya, berdoa, kemudian ikhtiar, ya, berusaha bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya, seperti itu. Cuma kebanyakan manusia lalai akan hal ini, ya, lalai, ya. Yang diprioritaskan adalah hanya masa depan dalam tanda petik urusan dunia saja, ya. Jadi pingin, ya, dan itu bagus, tidak ada masalah, ya. Tetapi jangan sampai kita itu karena itu kemudian lupa, ya, bahwa kita itu akan meninggalkan dunia, ya, menuju kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, dan di situ, ya, tidak dibutuhkan yang namanya kedudukan, harta, pangkat, jabatan dan sebagainya itu, tetapi yang dinilai adalah amal-amal kebajikannya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Maka ini yang harus kita tekankan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, ya, hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, ya. Jadi kita ini punya tanggung jawab menjaga anak kita, menjaga istri kita, keluarga kita, jangan sampai tersentuh api neraka. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi, ajari mereka itu, ya. Ajari ilmu, ya, ilmu agama, ya, supaya mereka itu bisa taat kepada Allah dan Rasul, ya, begitu. Dan itu adalah pengertian daripada apa? Salah satu makna daripada bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak durhaka, tidak maksiat, ya. Ayyuta'a fala yu'sa, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian yang berikutnya, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannahnya. Itulah kemenangan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu adalah ketika orang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan itu didapatkan dengan apa? Dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak akan mendapatkan itu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, definisi sukses, berhasil, ya, memperoleh kemenangan, keberuntungan dan lain sebagainya, itu mari kita kembalikan kepada ukuran apa? Di dalam Al-Quran. Sebenarnya orang yang mendapatkan kemenangan yang besar itu seperti apa? Orang yang sukses itu sebagaimana? Bagaimana? Orang yang beruntung itu seperti apa? Dan akan kita dapati semua sama, ya. Orang yang sukses mendapatkan kemenangan yang besar itu kalau dia taat kepada Allah dan Rasul. Kalau dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, surga,
faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi beruntung, sukses itu adalah kalau kita itu nanti selamat dari nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka cita-cita seorang muslim itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gampangannya, cita-cita seorang muslim itu bagaimana dia dan keluarganya bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, ya, untuk menjaga, ya, jangan sampai tersentuh api neraka.